Ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita kepada Allah, kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika pertama kali saya hadir dalam sebuah majelis ilmu, biasanya saya selalu menyampaikan terkait dengan apa fadilah dan kewajiban serta keutamaan hadir dalam majelis taklim. Cocok? Supaya kita semangat hadir dalam pengajian, tujuannya apa? Supaya ke depan kita semangat. Ibu-ibu, saya awali dengan ini. Kita mulai ibu-ibu ya. Nuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama menuntut ilmu dunia. Contohnya adalah ilmu kedokteran, ilmu arsitek, ilmu kebidanan. Menuntut ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah ketika kewajiban sudah dilakukan oleh orang lain, maka kita tidak kena kewajiban lagi. Artinya di daerah Sukajadi ini, kalau sudah ada satu saja dokter, yang lain tidak harus jadi dokter. Karena hukum menuntut ilmu dunia, hukumnya fardu kifayah. Sama dengan memandikan mengkafani jenazah. Memandikan mengkafani jenazah hukumnya fardu kifayah. Cukup ada 6 orang yang memandikan, maka yang lain tidak berdosa lagi. Tidak perlu satu kampung memandikan jenazah. Takajui mayat tubikoma. Sama dengan hadir ke pesta. Saya tanya ibu, kalau ibu diundang hadir ke pesta, ibu wajib datang nggak? Wajib datang nggak? Bu? Oh iya mak, lih duit koma. Nah lih, nah ibu kalau diundang orang datang ke pesta wajib hadir nggak? Kalau nggak hadir? Kok diam? Kalau tak hadir dosa nggak? Mak ndak hadir pesta berdosa, kacau tuh. Hadir ke pesta itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ketika ada orang yang sudah melakukan pesta itu terjadi tanpa kehadiran kita, maka status hukumnya fardu kifayah. Selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita, kita tidak kena dosa lagi. Karena hadir ke pesta hukumnya fardu kifayah. Sama dengan menuntut ilmu dunia, hukumnya fardu kifayah. Itu beda menuntut ilmu agama. Kalau menuntut ilmu agama, hukumnya adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah kewajiban yang wajib atas diri kita, yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Contoh, sholat. Bisa sholat diwakilkan? Tidak, karena fardu ain. Bang, abang aja lah sholat subuh bang, 4 rakaat, aku titip 2 rakaat bang, kan tidak bisa. Maka hadir dalam majelis taklim fardu ain. Makanya ada dalil utlubul ilm faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu wajib untuk kaum muslimin muslimat. Kenapa? Karena itu adalah hukumnya fardu ain. Menuntut ilmu agama. Maka kita ibu rumah tangga, kita nenek, kita anak muda, presiden, pejabat, ustazah, ustadz, ulama, semuanya wajib menuntut ilmu agama. Kalau nggak menuntut ilmu agama, maka dosanya besar. Kenapa? Karena tidak menuntut ilmu agama, hukumnya berdosa. Hukumnya fardu ain. Kita tinggalkan itu sebentar. Saya jelaskan sebentar tentang 5 hukum Islam. Coba kita ingat-ingat lagi. Yang nanti kita pahamnya belakangan. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan
dosa. Yang kedua haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan pahala. Jadi selama ibu meninggalkan yang haram, selama itu ibu berpahala. Contoh ibu mau gosip, nggak jadi, dapat pahala. Ibu nio mariak suami, nggak jadi, dapat pahala. Ibu mau makan uang haram kayak gitu, nggak jadi, maka itu dapat pahala. Setiap kita meninggalkan dosa, kita dapat pahala. Jadi pahala itu bukan karena kita melakukan kewajiban saja, tapi ketika kita menahan diri meninggalkan dosa, maka kita dapat pahala. Paham tuh, Mak? Yang ketiga adalah makruh. Apa itu makruh? Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Apa contoh makruh? Jengkol ke jengkol, saya taruh Mak. Yang makruh itu banyak, Mak. Contoh, jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar, jangan tidur sebelum isya, makruh. An-naum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Dan lalu habis subuh. Yang kedua, jangan tidur habis asar, jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qablal isya. Allah tak suka orang tidur sebelum isya. Makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi, jangan menyanyi-nyanyi Mak. Yang makruh ini banyak, nanti kita bahas satu pembahasan, satu pertemuan. Makruh hukumnya menjadikan baju bekas sebagai kain lap. Dasar ibu yang lah bolong-bolong tuh jangan lagi jadikan kain lap. Makruh, Allah tak suka, menyebabkan kefakiran. Nanti kita bahas kapan-kapan. Oke, yang keempat adalah sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Jadi yang sunnah tuh rugi kita ditinggalkan. Tentu ya rugi. Contoh, puasa Yaumul Bid. Contoh puasa Syawal. Man shoma Ramadhana. Siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Siapa yang puasa Syawal, bagaikan puasa setahun, rugi kau ditinggalkan. Contoh lagi ada dalil macam dalil siapa yang puasa Arafah diampunkan dosanya setahun yang lalu, rugi kau ditinggalkan. Oke? Nah, kemudian yang mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala. Apa itu mubah? Contoh, duduk-duduk boleh, ndak berpahala doh. Ngalai-ngalai, ngangak-ngangak, ngantuk-ngantuk, santai-santai, ngalai-ngalai, bariang-bariang, itu mubah. Orang beriman yang mubah ini harus dikurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Dia kurangi baring-baring, dia ganti dengan baca Quran. Dia kurangi ngalai-ngalai, nyo ganti dengan zikir. Nyo kurangi ngangak-ngangak, nyo ganti juga baca Quran. Jangan pagi ngalai-ngalai, siang ngalai-ngalai, malam ngangak-ngangak, sore nguak-nguak, ajan. Ya, banyak kali itu yang mubahnya itu. Yang mubah itu dikurangi, itu diganti dengan yang sunnah. Paham? Oke, jadi wajib laksanakan, haram tinggalkan, ya. Kemudian makruh upayakan tinggalkan, kemudian sunnah banyak-banyakkan, yang mubah dikurangi diganti dengan yang sunnah. Itu baru mantap. Kapan-kapan kita bahas lebih detail. Sekarang kita balik lagi ke menuntut ilmu tadi. Menuntut ilmu agama hukumnya apa tadi? Fardu ain, wajib. Saya mau sampaikan, jangan gantikan wajib ini dengan yang sunnah, apalagi yang mubah. Contoh, ibu mau pergi ke masjid, ngeng, udah hidup motor, datang kawan. Hei bestoy, ada apa? Ambo ulang tahun gini kok. Atuh, makan bakso lapangan tembak walah. Aku mau pergi pengajian. Macam mana pula pengajian? Ini kan lagi bagaimana pula makan bakso? Ini lagi pengajiannya. Saya mau ikut pengajian ustazah. Ustazah mana? Ustazah Nela. Ustazah tuh berserak di TikTok, di YouTube tuh mah. Bagus, kita pergi aja makan bakso lagi. Aku ulang tahun ya. Nggak bisa loh, aku suka sama ustazah tuh, pengen dengar ceramahnya secara langsung. Nanti aja lah habis maghrib. Habis maghrib suamiku di rumah nanti.
Sekarang aja lah, nanti bulan depan ada ustazah litunyo. Ayolah, apa ibu ke bakso? Ibu tinggalkan pengajian, berdosa, mendulukan yang mubah dibanding yang wajib. Ustadz ceramah di depan, ibu jangan baca Quran di belakang. Baca Quran sunnah, mendengarkan ceramah ustadz wajib. Ustadz ceramah di depan, jangan ibu berzikir di belakang. Zikir sunnah, mendengarkan ceramah ustadz wajib. Ibu baca Quran saat ustadznya ceramah. Bagaimana mau menangkap? Sedangkan ditatap mata ustadz tuh ndak aja mengerti doh. Pulang pengajian apa ceramah ustazah tadi mak? Ndak jaleh do, yang penting biru bajunya. Itu ya. Apalagi pula sambil baca Quran. Maka kenapa jangan membaca Quran saat ustadznya ceramah? Satu, supaya kita meletakkan hukum pada tempatnya. Ya, yang wajib dulukan dibanding yang sunnah. Yang kedua, bentuk ihtiram kepada ustadznya, hormat kepada ustadz. Yang ketiga, kita nggak tahu dari kalimat ustadz yang mana kita akan mendapatkan sebuah hidayah. Kita nggak tahu dari kalimatnya yang mana akhirnya kita mendapatkan hidayah. Maka dulukan yang wajib, nantikan yang sunnah. Lagi majelis taklim baca Quran aja ndak bisa, apalagi pergi makan bakso. Jadi fardu ain ndak bisa diwakilkan. Pengajian yuk, dulu saya lah. Labihannya seketek, ndak bisa. Karena hukumnya fardu ain. Fardu ain tidak bisa diwakilkan. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama pasti berdosa. Kalau ada orang bilang, aku tidak usahlah belajar agama, nanti kalau tidak diamalkan berdosa. Kalau orang yang menuntut ilmu agama, lalu dia tidak mengamalkan, dia cuma dapat pahala dosa saja. Satu. Tapi kalau dia sudahlah tidak menuntut, tidak mau mengamalkan, dia dapat dosa dua. Maka siapapun ustadznya, dengerinlah ceramahnya. Angguk-angguk sih lah. Jangan-jangan saat mengangguk tuh turun hidayah. Kan tidak tahu ada mak. Oke? Nah, karena dia adalah fardu ain, maka karena dia wajib, berarti dia berat. Setiap yang wajib biasanya berat. Karena kalau kita tidak kerjakan, kita berdosa. Maka caranya yang berat ini biar gampang, maka caranya yang berat ini biar gampang, maka gantilah niat yang benar. Semakin lurus niat ibu datang ke majelis taklim, semakin gampang kita mengerjakan. Mak, coba ibu buktikan cakap saya. Nanti ibu coba tanya kepada teman-teman yang tidak datang hari ini. Boleh buktikan. Coba tanya kepada mereka, kenapa mereka rajin hadir pengajian? Bu, kenapa ibu rajin pengajian? Rata-rata jawabnya gini, awak kola tua-tua. Daripada ngangu-ngangu sih di rumah, ancak ke pengajian lah. Gitu kan? Kalau itu niatnya datang pengajian, nanti pas cucunya datang ke rumah, dia nggak ke masjid tuh loh. Kenapa nggak ke masjid bu? Ada cucu, nggak ngango doh. Lemah niatnya. Ibu kenapa datang pengajian rajin? Anak kita udah besar-besar, cucu kita udah besar-besar, daripada cuman tidur-tidur aja, bagus ke masjid lagi. Silaturahmi. Nanti kalau cucunya datang dia nggak akan ke masjid. Kalau itu niatnya, karena niat itu lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, coba biasanya gini. Ibu kenapa rajin datang pengajian? Sagan wak jubuk ketua. Rupanya ketua keluar kota kosong musaji. Itu lemah. Yang ketiga, kenapa ibu datang pengajian rajin? Kebetulan saya diajak kawan, tuh kawan tua. Nanti kawan tuh tak pergi juga dia. Niatnya lemah. Paham? Apalagi kalau ada arisan di masjid tuh. Ibu kenapa rajin datang pengajian? Arisan belum terkocok lagi katanya. Pas terkocok tak datang lagi dia doh. Lemah mak. Ini pun lemah nih. Ini lemah nih ya. Ibu kenapa rajin datang pengajian? Oh, ustadznya mantap. Ustadznya lama kajinya. Sekali diganti ustadznya kosong masjid. Itu hati-hati.
Kok ibu gitu kali nengok saya? Hati-hati. Jadi luruskan ya, itu salah itu niatnya, tak betul itu, lemah dia. Contoh lagi, kayaknya betul tapi salah. Kenapa ibu rajin pengajian? Saya ingin menuntut ilmu Allah. Kayaknya betul tapi salah. Inginnya mendapatkan ilmu. Pas datang pengajian ndak ngerti si ceramah ustadznya. Lain ujung, lain pangkal, lain tengah. Besok kalau ustadzku yang datang ndak payile dan mengerti itu kan? Karena niatnya untuk dapat ilmu. Apakah orang datang ke majelis taklim pasti dapat ilmu? Ndak, kadang-kadang malah makin bingung. Makin datang majelis taklim makin pening kepala. Maka niat datang dalam majelis taklim bukan untuk mendapatkan ilmu saja. Karena banyak orang yang datang majelis taklim malah pusing kepalanya. Jadi itu niat masih lemah. Atau apa niat saya saja? Maka niat yang hanya boleh kita dawamkan dalam hati kita untuk menuntut ilmu adalah karena yakin sadar bahwa ini adalah kewajiban dari Allah. Kalau kita tahu ini wajib, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, kita tetap kerjakan walaupun hati kita sedang tidak senang mengerjakannya. Contoh, ibu waktu ibu kerja dulu, ibu kan malas ke kantor, emang ibu bisa libur? Nggak bisa kan? Maka menuntut ilmu, sadari bahwa ini kewajiban. Sampai kapan? Sampai ibu ngomong gini dalam hati deh. Udah pengajian pula lagi ya. Padahal malas. Kalau nggak karena engkau ya Allah takkan pergi ku ini. Karena engkau suruhlah makanya aku pergi. Itu kalau kita tahu kewajiban. Saya dakwah sudah 23 tahun. Saya pernah dakwah di sini waktu saya kecil dulu betul. Ini kan saya kembali lagi nih. Ibu yang dulu ada pernah lihat saya. Waktu saya masih comel, ya beberapa tahun yang lalu udah itu ya bu, udah lama sekali kan. Ini saya kembali lagi nih kan. Sekarang saya bukan comel, tapi cimil, ya kan. Kesini, oh ini masjid yang dulu pernah saya isi. Sudah 23 tahun saya dakwah, apa enggak capek? Capek juga. Cuman saya dawamkan dalam hati, ya Allah. Kalau enggak karena engkau, udah berhenti saya dakwah nih. Karena engkau lah maka saya masih tetap dakwah. Karena perintahmu ya Allah. Maka ibu juga gitu. Ya Allah, kalau bukan karena engkau ya Allah, aku takkan datang ke masjid ini. Ya, tapi karena ini perintahmu maka aku datang. Karena kalau kita tahu itu kewajiban, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, kita tanggung jawab, kita kerjakan. Cocok? Maka orang yang tahu ini kewajiban, dia akan mencari 1000 cara untuk melakukan. Tapi kalau dia nggak tahu ini kewajiban, dia akan melakukan 1000 cara untuk meninggalkan. Berapa banyak orang mau datang pengajian mendung. Kamis depan aja lah, kan adol itunya. Kamis depan ndak mendung doh, paneh badangkang. Hange badangkang Udahlah minggu depan aja lah. Minggu depan kan ada lagi nyo. Minggu depannya lagi nggak mendung, ndak panas, tapi gerimis panas. Hujan orang mati kok mah. Ini sakit kepala kok mah. Ndak datang lagi 3 kali doh. Habis itu yang keempat ndak mendung, ndak panas, ndak gerimis panas. Ya, tetapi hujan lebat. Labe hujan payah. Udah 4 minggu nggak datang. Minggu kelima tidak mendung, tidak panas, tidak gerimis panas, tidak hujan lebat, tapi lampu mati. Kok ndak ada ketua mengumumkan musaji yo? Udah 5 minggu ibu tak datang. Orang kalau tak mau dia akan mencari banyak alasan. Tapi kalau orang mau dia akan cari banyak cara untuk melakukannya. Gitu dia. Ada yang protes? Aman? Nah, datang, lakukan. Kami tidak ngerti ceramah ustadznya, ustazah. Angguk-angguk salah. Jadi jemaah ini enak aja. Tinggal masuk, datang, duduk, angguk-angguk. Gampang. Orang kami harus baca kitab. Kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kami analisa dengan tepat. Kami lihat masalah umat. Lalu kami kaitkan dengan kitab yang kami baca. Lalu kami selesaikan masalah umat itu. Darinya bahasa kitab kami terjemahkan, kami analisa, kami cocokkan dengan masalah umat. Keluar kalimat-kalimat kayak gini. Ini panjang prosesnya. Harus belajar, guru yang berhenti belajar haram mengajar. Terus belajar. Lah kalau ibu cuma datang, angguk-angguk pulang. Datang, angguk-angguk pulang. Malas juga lagi. Nah nanti kalau ditanya sama kawannya, mau kemana? Pak emang angguk aja nyoh. Kan gitu kan.
Masya Allah ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk tak datang dalam majelis ilmu. Saya sampaikan satu hal. Ibu saya lihat nih kan usianya usia tahajud menjelang azan subuh semua ini kan. Nggak lama lagi nih kan. Usia-usia senja ini. Saya sampaikan satu hal. Kita datang dalam majelis taklim. Saya sampaikan, situasi yang sedang ibu lakukan sekarang, situasi yang teman ibu inginkan tapi dia nggak mampu kerjakan. Berapa banyak orang di usia ibu-ibu yang pengen datang majelis taklim tapi nggak bisa. Dia harus ngasuh cucunya di rumah, tapi dia pengen datang. Atau dia harus jualan di pasar sehingga sekarang dia lagi jualan. Atau sekarang lagi mendorong gerobak dia. Atau sekarang dia sedang jualan cabai di pasar. Sekarang lagi jualan cindua. Sekarang lagi jualan dia di luar. Dia tidak mendapatkan apa yang seandainya yang mereka inginkan. Banyak seusia ibu sekarang masih duduk di pasar jual bawang merah, bawang putih, betul? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Di usia tua kita, waktu kita cuma untuk ibadah, ini yang diinginkan banyak orang. Kalau kita tidak syukuri untuk datang dalam pengajian, parah kita, Allah marah sama kita. Saya sering bilang sama mak saya, kehidupan mak sekarang adalah kehidupan teman-teman yang mak inginkan. Maka maksimalkan diri untuk ibadah. Bangun pagi, tahajud, witir, sholat subuh, santai itikaf di masjid sampai syuruk. Habis itu pulang bikin sarapan, iya kan? Lalu kemudian sholat duha. Habis itu masak-masak sikit, makan siang, sholat zuhur, baca surat-surat pilihan, fadilah surat-surat pilihan, tidur siang, sore pergi ke masjid, mendengarkan ceramah kayak gini. Setelah itu pulang, maghrib ke masjid, lalu pulang lagi, makan malam isya, habis isya tidur, tengah malam bangun tahajud. Itu yang orang inginkan, yang orang lain belum tentu dapatkan. Seusia ibu mereka ngasuh cucu, seusia ibu mereka jualan di pasar, seusia ibu mereka jualan cendol, nggak bisa dapatkan kemauan untuk datang dalam majelis ilmu. Maka syukuri nikmat hadir dalam majelis ilmu. Allah berikan kita kemauan, Allah berikan kita kemampuan untuk sering belajar. Saya sampaikan, tidak semua orang suka dengan ceramah agama. Tidak semua orang suka dengan dalil-dalil Quran. Tidak semua orang suka diceramahi. Maka ketika ibu-ibu suka dengan ceramah agama, baik ini yang di online nih, yang di online maupun yang di offline nih. Kalau ibu suka dengan ceramah-ceramah agama, maka itu nikmat yang perlu kita syukuri. Banyak orang gak suka diceramahi, gak mau mendengarkan kebenaran, gak mau berubah, gak mau disalahkan, gak mau menghafal. Tapi kalau ibu menjadi bagian orang yang suka dengan ceramah agama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat itulah yang harus kita pegang. Ibu mau punya penyakit sombong pun kalau mau belajar agama hilang sombong tuh mak. Ibu mau hasad, iri, dengki sama orang pun kalau mau dengarkan ceramah bisa hilang iri itu mak. Ibu mau punya rasa tamak, dendam, serakah sekalipun kalau mau dengarkan ceramah agama gampang kok, hilang itu nanti. Kalau kita mau bazir, kalau mau dengarkan ceramah agama, dengerin ustadznya pelan-pelan berubah, bisa. Tapi kalau mendengarkan ceramah aja kita tidak mau, bagaimana kita bisa berubah? Lah kalau kami, saya ini mau kuliah lagi masih bisa saya. Saya mau ngambil S3 lagi, S2 lagi, bangku masih nerima saya. Masih nangkap mata, masih nangkap otak saya. Lah ibu kalau nggak ke majelis taklim, di mana ibu mau belajar? Ibu mau kuliah? Takajui bangku itu siapa? Maka tidak ada tempat kita menuntut ilmu agama lagi, melainkan di masjid-masjid, ya di online-online. Masya Allah. Maka nikmat itulah yang kita syukuri. Maka insya Allah saya yakin semua jamaah saya adalah orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan. Insya Allah. Karena fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu itu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Lebih baik sholat ibu 2 rakaat tetapi dengan ilmu pengetahuan daripada sholat 8 rakaat tapi nggak paham ilmunya. Tapi ingat, di atas ilmu ada adab. Adab dulu, ilmu baru ibadah. Orang berilmu tak beradab bahaya. Dia akan sombong dengan ilmunya.
merasa dirinya paling benar, merasa orang lain itu semuanya jahil, dia doang yang pinter. Hati-hati, adab, ilmu, baru ibadah. Tapi kalau kita ibadah tanpa ilmu, nauzubillah. Bayangkan berapa banyak orang yang masih sholat tahiyatul masjid padahal sudah azan. Apakah dia tidak beriman? Dia beriman, cuman salah kan? Berapa banyak orang baca Quran saat ustadznya ceramah? Apakah dia tidak beriman? Dia beriman, cuman gak ngerti caranya kan? Berapa banyak orang yang saat azan tapi dia tetap bercerita saja. Padahal azan itu dijawab, anyo bercerita. Bare maha, yo, hanya bercerita. Dia ke masjid, dia beriman tapi gak paham ilmunya. Berapa banyak orang sholat jemaah, terlambat sholat, dikejarnya imam. Bukan ditunggunya, tapi dikejarnya. Iya kan? Nah ini dia. Jadi pelan-pelan kita belajar menjadi orang yang lebih baik dengan ilmu kita. Insya Allah. Maka bersyukurlah menjadi bagian dari orang-orang yang dapat menuntut ilmu agama di usia kita. Pertanyaannya, Ustazah, kalau kami datang ke masjid, kami menuntut ilmu agama, kami happy belajar agama, kami dapat apa? Ini dia. Yang pertama, ada dalil man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dengan happy, ceria, bahagia, suka datang dalam majelis ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ibu tadi senang enggak datang pengajian nih? Happy enggak? Lah Kamis ada gitu doh kan? Kalau ibu senang, happy, maka nanti Allah mudahkan langkah ibu menuju surga. Insya Allah. Yang kedua, orang yang datang dalam majelis ilmu, dia akan didoakan oleh malaikat Allah. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhum, ya Allah cintai mereka ya Allah. Allahumma fillahum, ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah. Allahumma tum alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka ya Allah. Ya Allah ampuni dosa mereka, cintai mereka, dan terimalah taubat mereka. Yang ketiga, siapa yang menuntut ilmu baban, man talabul ilma baban. Siapa yang menuntut ilmu satu pembahasan saja, maka lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Ini kan satu bab nih, bab cara dan keutamaan menuntut ilmu. Lebih baik dibanding sholat 100 rakaat. Masya Allah. Yang keempat yang tadi, fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu itu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Jadi orang berilmu itu irtifak, posisinya di atas dibanding orang yang banyak ibadah tapi tidak pakai ilmu pengetahuan. Maka ilmu itu kalau kita ibadah nggak pakai ilmu gawat. Saya udah bilang gawat banget. Contoh misalnya tentang sholat saja. Berapa banyak orang yang sholat tapi nyotutui matonya, nyotutui bibianya. Padahal itu makruh. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Berapa banyak orang yang ketika dia sholat, lalu dia lupa rokaat tapi dia nggak ngerti cara sujud sahwi. Padahal lupa rokaat, sujud sahwi. Berapa banyak orang yang lagi sholat, dia nyampe nanti ini kapan-kapan kita bahas Bu. Nanti tentang sholat kita bahas. Pasti kita bahas di bulan-bulan berikutnya. Ini cuman cuplikan saja dari saya. Misalnya nih, ibu nyampe masjid subuh, antara azan dan iqomah. Ibu kan qobliyah subuh tuh. 2 rakaat tuh. Ya. Lalu kemudian imam sudah iqomah, udah mulai 1 rakaat. Orang ini tetap aja dia lanjutkan qobliyah subuhnya. Padahal kalau dia nyampe di masjid, dia qobliyah subuh, baru 1 rakaat orang udah iqomah, berhenti sholatnya. Ikut takbir bersama imam lebih utama daripada sholat qobliyah. Misalnya seperti itu. Berapa banyak orang yang beriman tapi kalau ke masjid dia lari-lari. Makruh, tidak boleh lari-lari ke masjid. Jalan biasa saja. Al-ajalatum minasyaitan, tergesa-gesa perbuatan syaitan. Berapa banyak orang yang di masjid dia selonjoran duduk menghadap kiblat, makruh.
Jangan calik-calik kawannya lah ngerti. Ya gitu kan. Kalau mau selonjoran ke kiri macam ke kanan misalnya gitu kan. Nah nanti kapan-kapan pelan-pelan kita bahas. Tapi pada intinya yang pengen saya sampaikan, kita semangat dulu datang dalam majelis ilmu. Nanti pembahasan kita lanjutkan dengan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di dalam sholat. Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di dalam masjid. Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan saat kita berpuasa. Apa amalan terbaik di bulan-bulan tertentu kita bahas. Lebih kurang 10 judul menjelang Ramadan tahun depan. Insya Allah. Demikian dari saya cukup. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada pulang. Silakan Bu. Baik, sholat tahiyatul masjid bukan tidak boleh kalau sudah azan. Cuman kalau lagi azan, no activity. Tidak ada aktivitas. Fokus, diam, jawab azan. Jadi tidak ada sholat sunnah saat azan. Kalau mau tahiyatul masjid bisa sebelum azan atau setelah azan. Kalau udah azan berhenti jawab azan. Oke. Jawab satu azan saja, lalu sudah boleh lakukan sholat qobliyah di rumah. Ya. Berjemaah dan sendiri, sholat itu buka matanya, buka bibirnya, hatta yastami'una fil uzunak, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Telinga kita saja tak usah telinga orang dengar, ribut ya. Sampai 2 kilo kedengaran kan. Jangan, hanya telinga kita saja, tidak telinga orang sebelah. Jadi diatur saja, buka bibirnya. Rasulullah pernah menegur sahabat yang mana dia itu kalau sholat dia tutup bibirnya. Disuruh ulang. Kenapa kau suruh ulang sholatku ya Rasulullah? Jenggotmu nggak bergoyang. Artinya dia sholat tidak buka mulut. Maka macam mesti buka mulut. Tak boleh. Bukan. Cukup telinga kita. Itu yang salahnya. Oke? Allah alam bisawab. Ya, hanya telinga kita kecil saja. Sendiri dan berjemaah sama. Nanti ditegur saja pelan-pelan. Wallahu alam bisawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman thank you ya yang sudah mampir di akun aku. Thank you banget buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu nanti malam di jam 7 malam ya. Dengan aku di akun ini ya. Sampai ketemu nanti malam jam 7 malam di akun ini untuk tanya jawab bareng aku ya guys. Nah ini jemaahnya mau foto-foto jadi mesti aku matikan dulu handphonenya. Sampai ketemu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan rekaman daripada live ini ada di channel YouTube-nya aku ya, di Ustazah DR Nelaluki. Kok cepat ya? Karena sekarang asar cepat, jadi macam cepat mulai ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Aku boleh susun saja. Oke, ya. Ya. Oke, siap ya. Oke guys, bye bye. Love you all. Thank you ya. Bye bye. Bye bye.